Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Teli Mariani Tefnai dari kelas 5B dengan NIM 222314274. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya dengan judul Akuntansi Pembiayaan. Selamat menonton. Yang pertama, definisi pembiayaan. Pembiayaan atau financing adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Jenis pembiayaan. Jenis pembiayaan ada dua, yaitu penerimaan dan pengeluaran pembiayaan. Yang pertama, penerimaan pembiayaan. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan rekening kas umum negara atau daerah yang perlu dibayar kembali. Penerimaan pembiayaan mencakup beberapa hal. Yang pertama, penerimaan pembiayaan dari transaksi penggunaan saldo anggaran lebih. Yang berikutnya, penerimaan pembiayaan dari penarikan pinjaman. Yang berikutnya, penerimaan pembiayaan dari surat berharga negara atau SBN. Yang berikutnya, penerimaan pembiayaan dari investasi atas PMN atau investasi permanen. Yang berikutnya, penerimaan pembiayaan dari investasi atas investasi non-permanen. Yang berikutnya, penerimaan pembiayaan dari pelunasan atau cicilan pokok piutang penerusan atau pemberian pinjaman. Yang berikutnya, penerimaan pembiayaan dari pengembalian atau pengurangan atas pembentukan dana cadangan dan endowment fund. Dan yang terakhir, ada pengembalian penerimaan pembiayaan. Yang kedua yaitu pengeluaran pembiayaan. Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran rekening kas umum negara atau daerah yang akan diterima kembali. Pengeluaran pembiayaan mencakup beberapa hal. Yang pertama, pengeluaran pembiayaan untuk PMN atau investasi permanen. Yang kedua, pengeluaran pembiayaan untuk investasi non-permanen. Yang ketiga, pengeluaran pembiayaan untuk penerusan pemberian pinjaman. Yang keempat, pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan dana cadangan dan endowment fund. Yang kelima, pengeluaran pembiayaan untuk pelunasan atau cicilan pokok dari penarikan pinjaman. Yang keenam, pengeluaran pembiayaan untuk penarikan SBN dan sebelum jatuh tempo dan pelunasan SBN jatuh tempo. Dan yang ketujuh, pengembalian pengeluaran pembiayaan. Yang berikutnya, pengakuan dan pengukuran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan diakui saat telah diterima di rekening kas umum daerah dan dilaksanakan berdasarkan asas bruto atau tidak mencatat jumlah netonya, serta dicatat sebesar nilai nominal. Pengeluaran pembiayaan diakui saat telah dibayarkan dari rekening kas umum daerah. Apabila transaksi dalam mata uang asing, maka harus menggunakan kurs bank sentral pada tanggal transaksi. Yang berikutnya, penyajian dan pengungkapan. Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan disajikan dalam laporan realisasi anggaran atau LRA dan laporan arus kas atau aktivitas investasi atau aktivitas pendanaan. Kewajiban disajikan dalam neraca dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan atau CALK. Yang berikutnya, jurnal transaksi pembiayaan. Pencatatan transaksi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan merupakan pencatatan transaksi realisasi anggaran. Akan menghasilkan laporan realisasi anggaran atau LRA dan laporan arus kas atau LAK. Secara akuntansi, transaksi pembiayaan karena sifatnya yang jangka panjang akan mempengaruhi neraca dan tidak secara langsung mempengaruhi laporan operasional. Transaksi pembiayaan hanya dilakukan oleh unit yang melaksanakan fungsi perbendaharaan. Ilustrasi pencatatan penerimaan pembiayaan di pemerintah pusat. Yang pertama ada jurnal penerimaan pembiayaan. Jurnal pada entitas akuntansi pelaporan atas penarikan pinjaman dari pemberi pinjaman. Di sini ada dua, yaitu buku besar akrual dan buku besar kas. Nah, teman-teman bisa lihat, saya sudah menampilkan tabelnya di dalam slide ini. Teman-teman bisa melihatnya. Jurnal pengeluaran pembiayaan, yaitu jurnal pada entitas akuntansi pelaporan BA-BUN atas resum tagihan pengeluaran pembiayaan untuk PMN atau investasi permanen. Nah, ini juga sama teman-teman, saya telah menampilkan tabel di dalam slide ini. Teman-teman bisa melihatnya di dalam slide tersebut.